Bab 337. Ibu dan anak yang berbahaya. Ibu kota yang jauh, rumah besar di puncak gunung. Sebuah tamparan keras di wajah, diikuti oleh omelan pria itu, dan suara cangkir teh yang pecah, terdengar di ruang kerja satu demi satu. Kemudian pintu ruang kerja dibanting terbuka, dan seorang pria berpakaian mewah dengan tinggi yang mirip dengan Kenzi berjalan keluar dari ruang kerja dengan marah, menutupi pipinya yang panas. Jika Kenzi ada di sini, meskipun dia belum pernah bertemu orang ini, Kenzi pasti akan dapat melihat sekilas bahwa ini adalah saudara tirinya, Tuan Muda Riki Harimurti dari keluarga Harimurti di ibu kota. Riki Harimurti berjalan di sepanjang koridor ke ruang teh di sisi barat, tiba-tiba duduk di sofa, dan dengan marah mengomel. "Bu, aku tidak bisa tinggal di ibu kota ini lebih lama lagi. Selama orang tua yang keras kepala itu memiliki sedikit ketidakbahagiaan, dia pasti akan melampiaskan padaku. Aku baru saja menghabiskan jutaan dolar untuk tidur dengan seorang bintang wanita, dan dia memarahi saya karena selingkuh. Dia menggertak saya seperti wanita, seperti menggertak orang lain, dan bahkan mengolok-olok saya, mengatakan bahwa saya pemerkosa dan harus mengirim saya ke penjara. Mengapa dalam hidup saya, memiliki ayah yang tidak masuk akal? Saya tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan, saya tidak menggunakan cara apapun. Saya hanya menggunakan uang untuk menggait bintang wanita, dan dia menganggap saya sebagai pemerkosa." Di salah satu sudut, seorang wanita montok dan cantik sedang menggoda burung beo berambut putih. Mendengar kemarahan putranya, wanita cantik itu tidak banyak mengubah ekspresinya dan masih menatap burung beo itu. "Jangankan ayahmu, aku juga melihatmu sebagai pemerkosa. Ya, kamu tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan cara apapun, tetapi itu tidak berarti orang tidak takut padamu. Mereka tidak bodoh. Anda adalah tuan muda yang bermartabat Riki dari keluarga Harimurti. Ada seorang ayah yang kuat di dunia, selama Tuan Harimurti berbicara dengan santai, hidup orang itu akan hancur. Apakah mereka berani tidak menurutimu? Terlebih lagi jika itu adalah bintang wanita yang baru terkenal, bahkan meski ada pejabat di belakangnya yang mendukungnya, akankah dia berani melawan keinginanmu? Itu tidak bisa diubah, kamu adalah bajingan yang menggertak orang lain." Riki tidak bisa merasa sedih, dan berkata, "Bu, mengapa Anda dan ayah saya menjadi naif, menganggap saya sebagai bajingan yang menggertak orang lain?" Riki menoleh dan berkata, "Saya tidak menerimanya." Wanita cantik itu meliriknya dan mengabaikannya, menggoda burung beo itu pada dirinya sendiri dan menunjukkan senyuman. Riki Harimurti meliriknya dengan tenang, lalu memiringkan pantatnya, dan berkata dengan serius, "Bu, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Baru saja, ayah menamparku, dan aku menderita sebagai seorang putra, aku tidak ambil dalam hati. Tetapi pada saat itu, dia memarahi saya karena tidak menjanjikan, mengatakan bahwa dibandingkan dengan Kenzi, satu di langit dan yang lainnya di tanah, dan dia juga mengatakan bahwa saya tidak ada apa-apanya. Aku bahkan tidak pantas untuk membawa sepatunya." Riki mendatangi ibunya dan berkata dengan wajah malu-malu, "Saya merasa bahwa si tua yang keras kepala semakin tertarik pada putra sulungnya. Jika saya membuat kesalahan lagi dan gagal, orang tua yang keras kepala itu akan membawanya kembali ke ibu kota bersama istri kecilnya di masa depan, akan ada pengemis itu lagi di keluarga Harimurti." Wanita cantik itu diam-diam tidak senang, meliriknya dan berkata, "Jika memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan berputar-putar." Riki Harimurti berkata, "Bu, Anda juga tahu itu. Di mata ayahku, putra bungsunya tidak berguna, tidak sebagus anak sulungnya. Tapi di hati ayahku, status dirimu sebagai istri asli, itu tidak selalu datang dengan bobot lebih daripada wanita pengemisnya dulu. Jika saya tidak hati-hati, suatu hari ayah saya akan membawa Kenzi itu kembali ke ibu kota dan menjadi penerus pertama keluarga Harimurti. Jika saya tidak hati-hati, Kenzi akan membawa ibunya ke keluarga ini. Pada saat itu bukan hanya saya, tetapi bahkan Anda, istri asli keluarga Harimurti, tidak akan dapat mengangkat kepalanya." Riki Harimurti mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata, "Bu, Anda pasti mengerti ketika saya mengatakan ini. Seharusnya ada begitu banyak kekhawatiran, dan kamu harus bertindak cepat dan menghilangkan bahaya tersembunyi ini sesegera mungkin." Setelah mendengarkan, wanita cantik itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, masih dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh, memberi makan burung beo. Sebenarnya, dia telah merencanakan masalah ini sejak lama, tetapi rencana untuk menggunakan pisau orang lain untuk membunuh belum terlihat efeknya sampai sekarang. Akhirnya, wanita cantik itu bertanya dan berkata, "Kenzi memiliki dendam terhadap orang timur itu, bagaimana situasi orang timur itu sekarang?" Riki Harimurti menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah,
tidak terlalu berharap bahwa orang-orang dari keluarga kerajaan Tokyo akan dapat menebas Kenzi, tetapi mereka bola-balik dan tidak ada gerakan sama sekali baru-baru ini. Menurut berita terbaru dari Tokyo Kyoto, Putri Kagawa Yumiko keluarga kerajaan Tokyo secara pribadi mendatangi Kenzi, tetapi saya tidak tahu mengapa Kagawa Yumiko tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi tampaknya telah mengubah kepribadiannya, dengan pensiun dari dunia sungai dan danau dan tidak menyimpan dendam. Sekarang Kagawa Yumiko tinggal di istana setiap hari menjaga kakek kaisarnya, dan tinggal bersamanya, tampaknya tidak berencana untuk pergi keluar untuk membalas dendam pada Kenzi lagi. Wanita itu sedikit mengernyit dan berpikir sendiri. Melihat ibunya tidak berbicara untuk sementara waktu, Riki Harimurti juga berperilaku baik, tidak lagi berbicara dengan santai, tetapi hanya menemaninya dengan tenang. Ibu dan anak itu merenung sejenak tidak bisa memikirkan alasan. Wanita cantik itu akhirnya berkata, suruh mereka mencari tahu apa yang terjadi dengan keluarga kerajaan Tokyo. Masuk akal bahwa ilmu pedang keluarga kerajaan Tokyo ini bagus. Riki Harimurti menghela nafas dan berkata, Bu. Saya pikir pisau ini, 80% tidak berguna. Saya tidak bisa mengandalkan orang-orang Oriental untuk membantu kita meringankan bencana. Jika hal ini berlarut-larut seperti ini, jika suatu hari ayahku tiba-tiba mengambil keputusan, dia akan mencabut statusku sebagai penerusnya, dan dia akan membawa Kenzi kembali ke ibu kota, dan sudah terlambat pada saat itu. Lebih baik kita keluar dan membunuhnya. Wanita itu berkata dengan dingin, jangan gegabah. Jika itu ketahuan, itu seperti ingin bunuh 10.000 musuh, dan hanya kalahkan 8.000. Jika ayahmu mengejarmu, kamu akan dituduh membunuh saudaramu, dan kemudian kamu tidak akan jatuh dengan baik. Lalu apa yang harus saya lakukan? Riki Harimurti merentangkan tangannya. Dan berkata, orang timur tidak bisa diandalkan, dan aku tidak bisa pergi sendiri. Aku tidak bisa hanya menunggu dia dibawa kembali ke ibu kota oleh ayahku untuk menggantikanku sebagai penerusnya, kan? Wanita itu mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Matanya menjadi dingin dan sombong, kamu harus percaya, selalu ada lebih banyak cara daripada kesulitan. Dengan kekuatan ibu dan anak kita, tidak ada cara untuk menyingkirkan spesies liar dengan rencana yang tidak lengkap. Cari tahu lebih banyak bapak yang dimiliki Kenzi, dan cari tahu siapa yang telah disakiti Kenzi. Tidak apa-apa jika mereka menghancurkannya atau membunuhnya. Singkatnya, kita ibu dan anak harus bersembunyi di balik layar dan jangan muncul. Muncul. Bab 338. Persyaratan kecil untuk bintang wanita. Di pagi hari, matahari bersinar terang di Blues Villa. Maya Gunawan mengenakan rok panjang dan topi matahari wanita cantik, duduk di tepi danau yang indah, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, menggambar di papan gambar dengan pensil. Setelah berbicara tentang beberapa goresan, garis-garis sederhana digabungkan menjadi sketsa. Dalam lukisan itu beruang besar, berdiri, menunjukkan giginya dan cakar menari, seolah-olah menyerang seorang pria berpakaian hitam, tetapi pria itu tidak takut, matanya tenang, dan memasang kuda-kuda, seolah-olah bertarung langsung dengan beruang besar itu. Di sebelah konfrontasi antara satu orang dan satu beruang, ada juga seorang wanita yang ketakutan dan lemah. Wanita itu menutup mulutnya dan membuka matanya dengan ngeri. Dapat dilihat bahwa Maya Gunawan juga menarik dirinya ke dalam lukisan itu. Yang wanita ketakutan dan kecantikan rapuh itu adalah dirinya sendiri yang menyaksikan pertarungan Kenzi dengan beruang saat itu. Setelah melukis gambar ini, Maya Gunawan berhenti untuk mengamatinya. Setelah beberapa saat, senyum di wajahnya yang cantik menjadi lebih cerah. Dia memiliki rencana untuk merekam krisis hutan semalam yang dia alami dengan Kenzi dengan melukis. Mungkin bisa diterbitkan sebagai rangkaian buku cerita bergambar yang indah, dan ketika tua nanti, dia sering membawanya keluar untuk menikmati dan mengenang perjalanan mendebarkan dan romantis di hutan malam itu. Pada saat ini, agen Wan David berjalan ke danau, melihat papan gambar, dan tidak berkomentar apapun. Dia membungkuk sedikit dan berkata kepada Maya Gunawan, Nona Maya, saya pergi ke kantor polisi barusan. Polisi telah berjanji untuk membantu kita merahasiakan dan tidak akan mengungkapkan rincian kasus penculikan ini ke media. Mereka sangat memahami bahwa sebagai bintang wanita, Anda harus menjaga reputasi pribadi yang baik dan tidak terlibat dalam hal negatif. Pada saat yang sama, mereka meminta Anda untuk yakin, polisi memiliki disiplin polisi dan tidak akan pernah mengungkapkan privasi pribadi para korban dalam hal apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, nama, dan informasi pribadi lainnya dari Anda dan orang-orang terkait Helena Swan dan Kenzi. Dapat dilihat bahwa Wan David, sang agen, masih kompeten.
yang paling dia khawatirkan adalah kasus penculikan ini akan menyebabkan opini publik yang tidak menguntungkan bagi bintang wanita Maya Gunawan, sehingga mempengaruhi karir bintang Maya Gunawan. Tapi Maya Gunawan tidak terlalu peduli. Setelah mendengarkan, dia hanya mengangguk ringan, lalu mengambil kuas lagi dan berkonsentrasi memikirkan apa yang akan dilukis di adegan berikutnya. Nona Maya, ada satu hal lagi yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Wan David melanjutkan, saya pergi ke rumah sakit untuk menemui Helena Swan. Dia dalam kondisi baik, dan diperkirakan akan sembuh dan keluar dalam waktu lebih dari sebulan. Tetapi dalam keadaan saat ini, Anda kekurangan pengemudi wanita yang dapat menjadi pengawal, asisten, dan mengemudi untuk Anda. Saya telah menemukan beberapa kandidat di sini, jika Anda puas dengan mereka, maka kita akan merekrutnya. Sambil berbicara, Wan David mengeluarkan beberapa dokumen personel dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Maya Gunawan untuk dilihat. Maya Gunawan tidak ingin membaca lebih lanjut, dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, mari kita tunggu Helena Swan keluar dari rumah sakit. Hanya menunggu sebulan, jadi tidak perlu merekrut pengawal lain. Wan David berkata, tapi Nona Maya, jika tidak ada pengawal wanita di sisi Anda, jika ada kasus penculikan serupa, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Lagi pula, Anda sekarang seorang bintang yang perlu pengemudi, Anda tidak dapat masuk dan keluar dari tempat-tempat mewah itu, jika tidak memiliki sopir. Maya Gunawan berkata tanpa minat, tidak, saya tidak membutuhkan sopir. Sudah memutuskan bahwa ketika Helena Swan keluar dari rumah sakit, saya hanya menginginkan Helena Swan. Wan David menggelengkan kepalanya dan menghela nafas setelah mendengar ini. Maya Gunawan sangat keras kepala, dia terlalu acuh tak acuh, dan dia tidak memperhatikannya sama sekali. Pada saat ini, seorang pelayan berpakaian putih datang dan membungkuk sedikit, Nona Maya, Morgan Bliss ada di sini, khusus untuk mengunjungi Anda. Sebelum kata-katanya selesai, Morgan Bliss sudah bergegas dengan tas besar dan tas kecil, tersenyum di seluruh wajahnya. Maya, kudengar kau mengalami kecelakaan mobil kemarin. Aku sangat mencemaskanmu. Melihat kesehatanmu tampaknya baik-baik saja sekarang, kecemasanku akhirnya hilang. Dia meletakkan tas besar dan kecil hadiah, dan kemudian mengambil seikat mawar putih dan memberikannya kepada Maya Gunawan untuk menyenangkan. Karena kasus penculikan yang terjadi pada Maya Gunawan belum diumumkan oleh polisi, orang luar yang tidak relevan ini, Morgan Bliss, tidak tahu bahwa Maya Gunawan telah bertemu dengan seorang penculik, dan berita yang dirilis oleh Wan David ke dunia luar hanyalah Nona Maya mengalami kecelakaan mobil, dan tidak ada yang serius. Jadi setelah mendengar berita bahwa Maya Gunawan mengalami kecelakaan mobil, Morgan Bliss bergegas untuk menunjukkan keramahannya. Kakak senior, kamu tidak harus belak-belakan. Menghadapi hadiah yang dibawa oleh Morgan Bliss, terutama buket mawar putih yang disajikan secara khusus, meskipun Maya Gunawan sedikit enggan, dia masih tersenyum ringan dan menerimanya. Bagaimanapun, dia adalah bintang wanita. Teman atau kenalannya memberinya mawar. Jika dia bersikeras untuk tidak menerimanya, itu akan menjadi sedikit impersonal dan tidak sejalan dengan citra ramahnya sebagai figur publik. Hei, apa yang kamu gambar? Setelah mengirimkan bunga, Morgan Bliss mulai mencari kata-kata, dengan sengaja berpura-pura tertarik, dan membungkuk untuk melihat papan gambar Maya Gunawan. Beruang, laki-laki perempuan? Morgan Bliss tidak bisa mengetahui siapa karakter dalam lukisan itu melalui gambar garis sederhana semacam ini, jadi dia hanya bisa menebak dan geli. Maya, apakah kamu membuat naskahmu sendiri dalam bentuk lukisan? Ini pasti menjadi cerita fantasi seperti Marvel, di mana seorang gangster ingin menganiaya seorang wanita cantik, tetapi seorang pahlawan super yang berubah menjadi beruang tiba-tiba muncul dan orang-orang jahat itu melarikan diri. Maya Gunawan tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan bercanda, kakak senior, kamu benar-benar berbakat. Dia sangat mengaguminya, dan Morgan Bliss sangat bodoh. Melihat Maya Gunawan tersenyum seperti bunga dan terlihat sangat manis, Morgan Bliss sangat senang. Dia mengambil kesempatan untuk membungkuk dan berkata, Maya, apakah kamu bebas malam ini? Perusahaan kami menyelenggarakan pesta dansa ballroom dan resepsi jaringan pengusaha, saya ingin mengundangmu untuk datang berpartisipasi. Hati Maya Gunawan tergerak, dan dia berkata, lalu apakah Kenzie dari perusahaanmu akan berpartisipasi? Morgan Bliss sedikit terkejut. Kenzie? Dia hanya karyawan biasa dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh eksekutif tingkat menengah dan tinggi. Omong-omong, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentangnya? Morgan Bliss sedikit bingung, bagaimana mungkin Maya Gunawan membicarakan pria menjengkelkan itu? Pada saat ini, Maya Gunawan memperhatikan kesalahannya, dan karena malu, dia hanya bisa tersenyum paksa, aku hanya. Ah, seperti ini.
Baru saja, Wan David memberitahuku bahwa kami kurang pengemudi. Dia ingin berbicara dengan Anda dan meminjam Kenzi dari perusahaan Anda untuk mengemudi untuk saya. Bukankah Anda ingin menemukannya? Dia melihat ke samping, dan ketika Wan David menyentuh matanya yang ragu, dia merasa malu. Bagaimanapun, Wan David mengerti, pikiran bahwa Nona Maya bersembunyi tidak lebih dari bahwa dia jatuh cinta pada pria bernama Kenzi, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan membuat alasan untuk Nona Maya. Tuan Bliss, ini situasinya. Wan David berkata, Nona Helena Swan, pengemudi yang mengemudikan mobil, dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil. Saya pikir pekerjaan utama Nona Maya selama periode ini adalah bekerja sama dengan perusahaan Anda. Bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan syuting film promosi. Itulah sebabnya saya ingin berbicara dengan Anda dan meminjam asisten perusahaan Anda Kenzi, yang bertanggung jawab atas kerjasama sebagai penghubung antara kedua pihak dan meminjamkannya kepada Nona Maya untuk mengemudi. Sebagai asisten penuh waktu, Kenzi juga bertanggung jawab atas kontak khusus antara kedua pihak. Meminjamnya untuk menjalankan tugas dan mengemudi, itu akan sempurna. Jadi, saya harap perusahaan Anda, sebagai mitra, dapat memenuhi permintaan kecil kami. Mendengar ini, Morgan Bliss menggaruk bagian belakang kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawab. Dari niat awalnya, bagaimana pemborosan seperti Kenzi bisa diberikan kepada bintang besar seperti Maya Gunawan? Namun, Wan David sudah mengusulkannya, sebagai mitra kontrak, dia tidak bisa menolak permintaannya kan? Morgan Bliss hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, ini masalah kecil, bukan apa-apa. Maya Gunawan diam-diam senang ketika mendengarnya, dan dia tersenyum seperti bunga musim semi.